Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Nurmala dengan NIM 18315112664, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur dengan program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Manajemen Strategi yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SE, MM, kelompok D2, untuk memenuhi syarat ujian tengah semester. Di sini, saya akan menjelaskan pengertian dan contoh dari unsur-unsur dalam lingkungan makro perusahaan. Masih seputar lingkungan dalam perusahaan, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai lingkungan makro dari perusahaan, tepatnya yaitu unsur lingkungan makro. Lingkungan makro perusahaan merupakan bagian dari lingkungan eksternal perusahaan. Jadi gini, dalam lingkungan perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Saya akan menjelaskan unsur-unsur lingkungan makro perusahaan. Pastinya penasaran banget kan, apa itu unsur dari lingkungan makro perusahaan? Baik, sekarang saya akan kembali kepada topik materi saya kali ini, yaitu tentang unsur-unsur lingkungan makro perusahaan. Jadi, unsur makro perusahaan itu ada 6, yaitu diantara lainnya lingkungan kependudukan atau demografi, lingkungan ekonomi, lingkungan fisik, lingkungan teknologi, lingkungan politik, dan lingkungan sosial budaya. Jadi, perlu saya sampaikan tentang pengertian lingkungan makro perusahaan sebelum saya sampaikan tentang unsur-unsur lingkungan makro perusahaan. Lingkungan makro perusahaan adalah tempat di mana perusahaan mulai pencariannya atas peluang dan kemungkinan ancaman. Lingkungan ini terdiri semua pihak dan kekuatan yang mempengaruhi operasi dan prestasi perusahaan. Perusahaan perlu untuk memahami kecenderungan dan megatrend yang menandai lingkungan saat ini. Unsur lingkungan perusahaan makro itu ada 6, yaitu lingkungan kependudukan, lingkungan ekonomi, lingkungan fisik atau lingkungan alam, lingkungan teknologi, lingkungan hukum atau politik, dan lingkungan sosial budaya. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari lingkungan-lingkungan tersebut. Lingkungan makro 1 yaitu lingkungan kependudukan atau demografi. Kekuatan lingkungan yang pertama dimonitor adalah kependudukan karena oranglah yang membentuk pasar. Perkembangan kependudukan dari waktu ke waktu yang terus meningkat dapat merupakan suatu peluang, sekaligus menjadi ancaman bagi sebuah usaha. Dengan meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk, maka pertumbuhan permintaan terhadap produk yang dibutuhkan juga akan meningkat. Adapun beberapa hal yang terkait dengan lingkungan demografi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pertumbuhan populasi di seluruh dunia. Ledakan populasi dunia telah menjadi sumber keprihatinan utama karena dua alasan. Yang pertama adalah fakta bahwa sumber daya yang dibutuhkan untuk menyokong umat manusia sebanyak ini, bahan bakar, pangan, dan seterusnya, terbatas dan kemungkinan akan habis pada titik tertentu. Yang kedua adalah atas keprihatinan adalah pertumbuhan populasi paling tinggi di negara-negara dan masyarakat yang paling tidak dapat menanggung pertumbuhan tersebut. Untuk yang kedua adalah bauran usia populasi. Populasi beragam dalam bauran usia. Sebuah populasi dapat dipecah menjadi 6 kelompok umur, yaitu prasekolah, anak usia sekolah, remaja, dewasa, muda berumur 25-40 tahun, dewasa separuh baya berumur 40-65 tahun, dan manula yang berumur 65 tahun atau lebih. Jika perusahaan akan memusatkan perhatian pada suatu kelompok umur, maka harus memisahkan pendekatan pemasaran mereka saat populasi dengan kelompok umur yang
berbeda mulai meningkat. 1. Pasar etnis. Negara-negara yang beragam dalam suku dan ras memiliki keinginan dan kebiasaan pembelian tertentu yang spesifik. 2. Kelompok pendidikan. Berkaitan dengan kelompok pendidikan, populasi dalam setiap masyarakat terdiri dari 5 kelompok kependidikan, antara lain buta huruf, tidak lulus SLTA, lulus SLTA, perguruan tinggi atau universitas, dan mempunyai gelar profesional. Yang ketiga adalah pola rumah tangga. Ada 2 pandangan dalam rumah tangga, yaitu dari sisi tradisional dan dari sisi saat ini. Rumah tangga tradisional terdiri dari suami istri dan anak-anak. Sedangkan rumah tangga saat ini terdiri dari lajang yang hidup sendiri, pasangan tanpa anak, keluarga dengan orang tua tunggal, dan orang tua yang anaknya telah berdiri sendiri. Yang keempat, pergeseran geografis dalam populasi. Perpindahan populasi juga terjadi saat penduduk bermigrasi dari daerah desa ke kota, dan kemudian ke daerah pinggiran kota. Lokasi penduduk mengakibatkan terjadinya perbedaan dalam preferensi barang dan jasa mereka. Yang kelima, pergeseran dari pasar massal ke pasar mikro. Dampak semua perubahan ini adalah pemecahan pasar massal yang menjadi banyak pasar mikro yang dibedakan oleh umur, jenis kelamin, latar belakang etnis, pendidikan, gaya hidup, geografi, dan sebagainya. Masing-masing kelompok mempunyai preferensi karakteristik konsumen yang kuat dan dapat dirangkul melalui komunikasi dan saluran distribusi yang semakin terarah. Dan lingkungan makro kedua yaitu lingkungan ekonomi. Selain lingkungan kependudukan atau demografi, pasar juga mempunyai lingkungan ekonomi, yaitu terkait dengan daya beli. Daya beli masyarakat sangat bergantung pada pendapatan, harga, tabungan, hutang, dan ketersediaan kredit saat ini. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan tren utama dalam pendapatan dan pola berpembelanjaan konsumen. A. Distribusi pendapatan. Yang pertama, negara-negara memiliki tingkat dan distribusi pendapatan yang sangat berbeda. Penentu utama perbedaan tersebut adalah struktur industri negara yang bersangkutan. Ada 4 jenis struktur industri, yaitu perekonomian subsisten, perekonomian pengekspor bahan baku, perekonomian industrialisasi, perekonomian dan distribusi pendapatan berhubungan dengan struktur industri suatu negara, namun juga dipengaruhi oleh sistem politik. Pemasar sering membedakan negara-negara menjadi 5 pola distribusi pendapatan. Yang pertama adalah pendapatan sangat rendah, yang kedua pendapatan sebagian besar rendah, yang ketiga pendapatan sangat rendah dan sangat tinggi, yang keempat pendapatan rendah sedang tinggi, yang kelima adalah pendapatan sebagian besar penengah. Yang B, tabungan, hutang, dan ketersediaan kredit. Kita semua tahu bahwa ada beberapa hal mempengaruhi pengeluaran konsumen, di antara lainnya yaitu tabungan, hutang, dan ketersediaan kredit bagi konsumen. Pasar harus mengamati dengan cermat setiap perubahan besar dalam pendapatan, biaya hidup, tingkat bunga, tabungan, dan peminjaman, karena faktor-faktor ini dapat menimbulkan dampak besar terhadap bisnis, terutama pada perusahaan yang mempunyai produk dengan harga yang tinggi. Lingkungan makro yang ketiga yaitu lingkungan fisik atau lingkungan alam. Kondisi lingkungan fisik sangat berpengaruh bagi suatu usaha yang akan menjalankan bisnisnya. Lingkungan fisik biasanya dikaitkan dengan kondisi lingkungan alam di sekitar usaha serta infrastruktur yang tersedia.
Pasar harus menyadari akan peluang dan tantangan yang timbul akibat kekurangan bahan baku, biaya energi yang meningkat, tingkat polusi yang meningkat, dan peran pemerintah yang berubah dalam perlindungan lingkungan. Perusakan alam merupakan salah satu permasalahan utama di era 1990-an, di mana banyak kota dunia, populasi udara dan air telah mencapai tingkat yang membahayakan. Terdapat keprihatinan yang besar terhadap bahan kimia tertentu yang menimbulkan polusi udara, tanah, dan air. Perundang-undangan Baur yang dikeluarkan sebagai akibat gerakan lingkungan hidup telah memukul keras industri-industri tertentu. Pemasar harus mewaspadai ancaman dan peluang yang berhubungan dengan keempat tren dalam lingkungan alam, yaitu A. Kekurangan bahan baku. Bahan baku yang ada di bumi terbagi menjadi tidak terbatas dan dapat diperbaharui, serta terbata dan tidak dapat memperbaharui sumber daya alam yang tidak terbatas seperti udara dan air, tidak menimbulkan masalah mendesak, meskipun beberapa kelompok melihat bahaya dalam jangka panjang. Sumber daya alam terbatas dan dapat diperbaharui, seperti hutan dan pangan, harus digunakan secara bijak. Sumber daya alam yang terbatas tidak akan diperbaharui, minyak bumi, platina, seng, perak akan menimbulkan masalah besar saat persediaan mereka hampir habis. Yang B. Biaya energi yang meningkat. Minyak salah satu sumber daya alam yang terbatas dan tidak dapat diperbaharui telah menimbulkan masalah yang serius bagi perekonomian dunia. Perkembangan sumber energi alternatif dan cara yang lebih efisien untuk menggunakan energi serta melemahnya kartel minyak menyebabkan penurunan harga minyak. Harga yang lebih rendah memiliki buruk atas industri eksplorasi minyak, namun meningkat pendapatan industri pemakai minyak dan konsumen. Yang C. Meningkatnya tingkat polusi. Kita semua tahu bahwa beberapa kegiatan industri memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, perusahaan memulai gerakan peduli lingkungan untuk menunjukkan perhatian perusahaan pada lingkungan. Dan yang D adalah perubahan peran pemerintah dalam perlindungan lingkungan hidup. Sebagian besar pemerintahan negara di dunia mempunyai perhatian dan usaha yang berbeda untuk mempromosikan lingkungan yang bersih. Sementara itu, banyak negara miskin tidak bisa berbuat banyak untuk menanggulangi polusi, terutama karena kekurangan dana dan keamanan politik. Lingkungan makro yang keempat yaitu lingkungan teknologi. Teknologi merupakan salah satu alam yang dapat mendorong perkembangan usaha. Teknologi mempunyai peluang pembaharuan yang tidak terbatas. Teknologi meningkatkan metode pengolahan yang lebih sempurna, tetapi untuk jenis produk yang sifatnya khas. Teknologi bukan merupakan faktor penunjang dan pendukung yang utama, tetapi cara tradisional juga perlu tetap dipertahankan untuk menjamin keasliannya atau kealamiannya. Salah satu kekuatan yang paling dramatis dalam membentuk hidup manusia adalah teknologi. Setiap teknologi baru merupakan sebuah kekuatan tersendiri. Teknologi baru yang memberikan nilai unggul dalam memuaskan kebutuhan akan merangsang aktivitas investasi dan ekonomi. Teknologi baru menciptakan konsekuensinya jangka panjang yang tidak selalu dapat diduga. Pemasar harus mengamati tren-tren teknologi berikut ini, yaitu 1. Langkah perubahan teknologi yang semakin cepat. Yang kedua, peluang inovasi yang tidak terbatas. Yang ketiga, anggaran litbang yang beragam. Yang keempat, peraturan yang meningkat atas perubahan teknologi. Lingkungan makro yang kelima yaitu lingkungan politik atau hukum.
Keputusan-keputusan pemasaran sangat dipengaruhi oleh perkembangan perundang-undangan yang berlaku dan sikap pemerintah yang mempengaruhi dan membatasi gerak usaha perusahaan. Lingkungan ini terbentuk oleh hukum-hukum lembaga pemerintah dan kelompok penentang yang mempengaruhi dan membatasi gerak-gerik berbagai organisasi dan individu dalam masyarakat. Keputusan pemasaran dipengaruhi kuat oleh perkembangan dalam lingkungan politik dan hukum. Lingkungan ini dibentuk oleh hukum, badan pemerintah, dan kelompok penekan yang mempengaruhi dan membatasi beragam organisasi dan individu. Berikut ini adalah pembahasan mengenai tren politik utama dan implikasinya terhadap manajemen pemasaran. Yang pertama adalah A. Undang-undang yang mengatur bisnis. Undang-undang bisnis memiliki 3 tujuan utama, yaitu melindungi perusahaan dan dari persaingan yang tidak sehat. Yang kedua, melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak sehat. Yang ketiga, melindungi kepentingan masyarakat dari perilaku bisnis yang tidak terkendali. Nah, lingkungan makro yang terakhir yaitu lingkungan makro 6 atau bisa disebut lingkungan sosial budaya. Pengaruh membeli atau keinginan membeli sangat ditentukan oleh kebiasaan yang terjadi pada setiap orang dan langsung ditiru oleh pihak lain. Kehadiran suatu produk dalam masyarakat serta diterima atau tindakannya yang baru sangat dipengaruhi oleh kultur masyarakat setempat. Lingkungan budaya juga dapat menciptakan peluang yang sangat besar bagi sebuah perusahaan. Keyakinan, nilai-nilai, dan norma seseorang dibentuk oleh masyarakat di mana mereka dibesarkan. Manusia hampir menyerap secara tidak sadar pandangan dunia yang merumuskan hubungan mereka dengan dirinya sendiri, dengan sesamanya, dengan alam, dan dengan semesta. Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri kebudayaan lain yang menarik bagi pemasar. A. Yaitu tingkat kemapanan yang tinggi dari nilai-nilai budaya dasar. Orang yang tinggal dalam masyarakat tertentu cenderung untuk mempertahankan banyak keyakinan dasar dan nilai-nilai. Pemasar memiliki kesempatan untuk mengubah nilai-nilai sekunder, namun hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mengubah nilai-nilai dasar. Yang B adalah keberadaan subkultur. Masing-masing masyarakat terdiri dari subkultur beragam kelompok yang memiliki nilai-nilai yang sama yang muncul dari pengalaman atau keadaan hidup yang khusus. Bila sekelompok subkultur memperlihatkan keinginan dan perilaku konsumsi yang berbeda, pemasar dapat memilih subkultur sebagai pasar sasarannya. Pemasar kadang-kadang memanen hasil yang tidak terduga dalam subkultur sasaran, dan pasar juga tahu bahwa jika mereka menarik seseorang pada saat remaja cukup besar, kemungkinan mereka akan dapat mempertahankannya sebagai pelanggan untuk beberapa tahun ke depan. Yang C adalah pergeseran nilai-nilai budaya sekunder sepanjang waktu. Perusahaan harus memiliki perhatian terhadap pergeseran budaya pada suatu saat sehingga dapat mengantisipasi peluang atau ancaman baru. Sehubungan dengan hal ini, beberapa perusahaan menawarkan ramalan sosial atau budaya. Perusahaan makanan, kesehatan, dan peralatan olahraga menanggapi tren ini dengan produk dan komunikasi yang tepat. Tren ini bahkan muncul dalam industri makanan cepat saji, di mana perusahaan kini berlomba dalam menghasilkan produk yang paling sehat. Demikian pengertian unsur-unsur lingkungan makro perusahaan dan contoh dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.